Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur semuanya, Sugeng Rawuh. Selamat datang kembali di channel saya. Sebagaimana judul di thumbnail, kali ini saya akan sedikit mereview dan berbagi informasi kaitannya dengan hal-hal yang harus kalian semuanya ketahui sebelum kalian membeli sepatu bola Lightspeed dari Speck yang versi terbaru. Di depan saya sudah ada sepatu bola Lightspeed yang warna Moonraker yang sudah sekitar 1 minggu ini rilis resmi. Boxnya seperti ini, kayak yang futsal kemarin. Jadi sekarang warnanya ininya hitam ya, di sininya kosong, polosan coklat gitu. Beda dengan yang seri lama dulu. Boxnya yang seri lama tuh kayak gini, ada warna merahnya gitu ya. Kalau yang sekarang ya coklat polosan gini, lebih simpel aja dilihatnya. Di dalam boxnya sama seperti yang seri futsal kemarin, nggak ada bonus apa-apa, cuman ada sepatu aja. Untuk detailnya yang Lightspeed Moonraker itu kayak gini ya teman-teman, bisa dilihat warnanya ada ungu, warna dasarnya ungu, terus ada orange dan Tosca. Kemudian di bawahnya studnya sama seperti seri yang terdahulu. Studnya model seperti ini, warnanya perpaduan antara ungu dan Tosca ya. Ini untuk bahannya, atasnya uppernya sama dengan yang seri futsal, dimana dia memakai microfiber sintetik dengan bahan yang amat sangat ringan, terus dengan cetakan yang grafis yang bagus itu. Selanjutnya yang perlu kalian ketahui juga, untuk harga sepatu ini itu sama dengan yang versi futsal. Jadi yang sepak bola dan versi futsal harganya sama, dibanderol dengan harga 599.800 atau 600.000 kembali 200 perak. Oke, baik. Hal-hal yang menurut saya kalian harus tahu sebelum beli sepatu ini adalah, yang pertama, sepatu ini ringan, udah pastilah. Spek Lightspeed ini juara lah pokoknya, susah cari saingannya, susah. Walaupun sekali lagi merek-merek lain ya punya yang lebih ringan daripada seri Lightspeed, tapi menurut saya ya Lightspeed tetap salah satu yang terbaik lah. Hal yang pertama yang harus kalian ketahui adalah untuk fitting dulu. Sepatu ini yang seri terbaru itu, kalau seri terbaru yang keluar itu kan warnanya ada yang hijau stabilo, terus warna pertama itu malah putih ya, itu ya, warnanya putih yang dulu keluar, yang brand ambasadornya Buah Salosa. Terus habis itu keluar yang Diva Pink itu, terus keluar lagi yang warna hijau stabilo itu atau Metacross itu, terus keluar yang Prussian Blue, kemudian yang Ivory, kemudian yang warna Moonraker ini ya. Baik, itu kurang lebih fittingnya sama sih, semuanya sama. Jadi kalau dibandingkan dengan seri Lightspeed Ribbon yang terdahulu, sepatu ini jauh lebih sempit karena insolnya beda. Insolnya ini jauh lebih tebal, terus ini nggak removable gitu, nggak bisa dipindah, ini kayak dilem gitu loh, sehingga nggak kayak seri Lightspeed yang lama ya. Kalau seri Lightspeed yang lama itu bisa dipindah, bisa diganti-ganti lah. Kalau yang ini
kayak dilem gitu bawahnya. Kalau harus dicopot ya dicopot paksa gitu. Nanti saya kasih contohnya. Jadi kalau saran saya, kalau misalnya ini sempit karena insolnya ini tebel, opsinya ada dua. Pertama ya dicopot insolnya. Terus yang kedua saya punya contohnya, saya ganti insolnya, ini saya ganti pakai merek Ortus nih. Dalamnya itu saya ganti. Jadi copot paksa dulu terus saya ganti. Ini kan aslinya warnanya hitam nih. Nah ini saya punya warna yang Prussian Blue. Terus insolnya ini saya ganti yang lebih tipis. Jadinya jadi enak. Ini kan punya saya, kaki saya ukuran 40 ya. Jadi kalau saya ganti ke apa namanya, insol yang bukan bawaannya atau dengan merek lain yang lebih tipis, itu jadi enak. Atau ya opsinya insolnya ini dilepas aja gitu. Itu hal yang pertama harus diketahui. Jadi menurut saya ini lebih sempit sih kalau dipakai gitu. Kalau pakai kaos kaki yang medium itu untuk ukuran 40, biasanya untuk seri lainnya itu enak-enak saja, atau seri Lightspeed yang lama ya, Lightspeed lama atau Lightspeed Ribbon yang generasi pertama itu ukuran 40 pakai kaos kaki medium gitu enak banget. Tapi kalau yang ini bikin kaki sakit, melepuh. Ya itu pengalaman saya untuk Zest yang 40 ya. Mungkin untuk ya ukuran-ukuran yang di atasnya atau di bawahnya bisa jadi kayak gitu juga, karena sekali lagi insolnya beda. Itu problemnya menurut saya ada di insolnya. Saya yakin cetakannya sama, cuman insolnya, karena insolnya beda, dia lebih tebel sehingga kalau dipakai jauh lebih terasa sempit gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sepengalaman saya kalau Lightspeed untuk lem-lemannya wah terbaik. Tapi ada tapinya. Untuk yang ini, yang seri yang baru-baru keluar ini atau Lightspeed Ribbon yang terbaru ya, yang keluaran 2022 atau 2023 ini, itu seringkali atau lemnya itu nggak sekuat Lightspeed Ribbon yang lama, nggak sekuat menurut saya. Lebih kuat yang seri Lightspeed Ribbon yang generasi pertama. Tapi sekali lagi ini masih tetap bagus lemnya, tetap kuat gitu, tetap kuat, lemnya tetap kuat. Cuman ya nggak sekuat ini ya, nggak sekuat yang seri lama. Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu kalian ketahui adalah ini menurut saya ini detail-detail sederhana, detail-detail kecil, tapi menurut saya buat orang yang suka kerapian gitu, atau apa ya, menganggap sepatu ini tanpa kekurangan gitu, ya nggak juga, mesti ada kekurangannya lah. Pasti setiap produk itu walaupun bagus secara ini tetap ada kekurangannya. Ini loh, apa ya ini namanya ya, ya pokoknya inilah, alas yang bagian sini ini itu tuh mudah apa ya, mudah pecah-pecah gitu. Contohnya ini Lexit yang punya saya yang Prussian Blue ini, bisa diperhatikan ya. Ini kan usianya belum sampai 1 tahun ya. Ini bisa diperhatikan, udah kayak gini. Padahal makanya normal-normal aja. Artinya saya pakai mainnya itu nggak liar lah mainnya. Apalagi bagian sini ini kan termasuk jarang banget kena bola pastinya. Tapi ternyata dia kayak kemakan usia gitu. Ya apa ya? Menurut saya mengurangi estetiknya aja kalau dari deket. Kalau dilihat itu kayak ganjel gimana gitu. Sebagai perbandingan gini, saya punya sepatu Ortus yang usianya udah 2 tahun. Ini Ortus seri apa ya, kok saya lupa ya. Serinya itu saya agak lupa serinya nih. Nantilah kalau saya ingat ya. Pokoknya ini sepatu Ortus. Ini udah 2 tahun. Tapi pinggiran sininya itu ini katalis ya. Ini Ortus katalis, salah satu yang ringan dari Ortus. Nanti lain kesempatan boleh kita bahas lah untuk sepatu ini. Nah ini masih bagus, padahal ini usianya udah 2 tahun. Saya pakai panas dingin hujan, saya pakai terus nih.
bagus. Ini mas justru sepatu andalan saya ini. Sedangkan kalau Lightspeed itu kalau hujan saya pakai itu sayang aja gitu. Ya di sisi lain kayak tadi ya, yang saya pertimbangkan adalah takut aja lemnya kebuka, karena punya temen tuh beberapa ada yang kebuka ya lemnya sini, tapi punya saya ini alhamdulillah masih bagus ya, lemnya masih bagus. Tapi sayangnya ya tadi bagian sininya adalah ya udah kayak pecah-pecah gitu, sayang aja. Selanjutnya yang harus kalian ketahui adalah bagian studnya nih. Studnya ini kan segitiga gitu ya, bentuknya kayak segitiga panah gitu. Asik sih ya, namanya akselerasi, sepatu kecepatan, speed lah. Ini tuh kan sebenarnya 2 bagian ya, jadi ini enggak 1 bagian, sebenarnya 2 bagian. Jadi ini kayak Lightspeed yang ribbon yang lama. Lightspeed ribbon yang lama itu kan kadang-kadang kalau nanti dimakan usia dia bisa lepas nih. Jadi dia tetap bisa lepas, jadi terpisah antara yang Tosca ini dengan yang ungu ini sebenarnya 2 bagian bukan 1 bagian. Jadi dia nanti kalau termakan usia dia bisa lepas. Nah itu yang harus diketahui. Kalau yang ini kan kelihatan banget, tapi kalau yang seri Prussian Blue itu dia kayak nggak kelihatan gitu, padahal ini sebenarnya tetap 2 bagian juga, dia nggak 1 bagian gitu ya. Itu kemudian untuk selanjutnya masalah warna. Kalau masalah warna tentunya relatif ya, cuman kalau saya pribadi untuk warna yang ini B aja menurut saya, karena terus terang perpaduan warnanya antara ungu dan Tosca serta dikombinasikan dengan orange ini saya agak kurang suka gitu. Kalau yang Prussian Blue tadi kan ya kelihatan laki aja gitu, cuman kali ini kelihatan sedikit girly gitu menurut saya, tapi sekali lagi itu relatif. Kemudian yang harus diketahui lagi adalah tentukan dulu budget kalian seperti apa, karena saat ini walaupun dibanderol dengan harga 599.800, saat ini posisinya sepatu ini agak susah didapetin saat ini. Jadi kemungkinan besar apalagi yang ukuran 39, 40, 41 itu agak susah. Tapi kalau 42, 43, 44 gitu mungkin masih banyak lah yang jual harga 600.000 kembali 200 perak atau bahkan di bawahnya. Tapi untuk ukuran 40 itu biasanya tetap di atas 600 sementara ini. Itu yang perlu diketahui, karena emang agak susah nyari yang ukuran itu. Tapi kalau ukuran kalian bukan yang 39, 40, 41 ya bersyukurlah, karena bisa jadi kalian lebih mudah mendapatkannya dan harganya tidak meroket yang ukuran 39, 40 dan 41, atau bahasanya jazz yang paling merayat untuk rakyat Indonesia ya. Ya, mungkin itu dulu teman-teman. Oh ya, satu lagi sebelum saya tutup, saya punya sampel sekuat apa sih lemnya Lightspeed itu gitu. Lemnya sepatu bola spek itu sebagai contoh gini, saya punya akselerator slash bentuknya seperti ini sepatunya. Nah ini tuh yang kalah uppernya, tapi lemnya luar biasa. Kemarin coba saya buka ya, jadi uppernya kalahnya tuh kayak gini. Nah ternyata beberapa sepatunya spek itu bahannya kayak gini nih, uppernya kayak gini, jadi dia ya bisa ngelepas kayak gini nih. Sayang banget nih, bikin sepatu gampang jebol nih. Nggak kayak uppernya Lightspeed. Kalau uppernya Lightspeed terbaik lah pokoknya. Akselerator slash ini kan harganya 11-12 nih sebenarnya dengan Lightspeed, tapi ternyata dia kayak gini. Ini belum tak pakai belum lama, saya kira kan jebol kayak gini. Saya kira ini jebolnya murni karena lemnya jelek. Ternyata ketika saya bongkar bukan lemnya teman-teman, tapi emang bahan uppernya yang jelek. Sebagai bukti nih kayak gini nih, lihat ya. Jadi ini saya buka yang bagian kanan, nah itu kan kelihatan nampak ya. Mohon maaf ini saya agak sedikit batuk. Yang ini bagian ini merah-merah ini itu tuh uppernya nempel sama lemnya. Nah ini bagian ini coba saya lepas nih, susah banget nih, serius susah banget nih.
lepasnya susah, saking kuatnya lemnya. Jadi teman-teman kalau beli Lightspeed, walaupun sekali lagi ya, menurut saya Lightspeed yang sekarang itu lem-lemannya nggak sekuat yang dulu, tapi saya bisa jamin lem-lemannya ini masih yang salah satu yang terbaik di Indonesia gitu ya. Itu teman-teman mungkin sekelumit atau sedikit hal yang bisa saya bagikan kaitannya kalau kalian ingin membeli sepatu bola Lightspeed Reborn yang terbaru atau yang keluar di tahun 2023. Mudah-mudahan informasinya membantu. Kalau ada hal-hal yang belum saya sampaikan bisa ditambahkan di komen ya teman-teman. Mungkin cukup itu dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.